Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Rifatmawati sebagai Tentor Asistensi UTS Hima Manajemen FEB UMS pada mata kuliah Akuntansi Biaya. Berikut adalah soal nomor 1. Pertanyaannya, hitunglah harga pokok satu set tempat tidur. Yang B, buatlah kartu harga pokok. Yang C, buatlah jurnal untuk mencatat biaya tersebut. Kita mencari yang poin A terlebih dahulu, yaitu menghitung harga pokok satu set tempat tidur. Dengan cara menjumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP tarif. Nah, diketahui hasilnya adalah Rp43.880.000. Berikut adalah rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, di sisi debit ada BOPS sebesar Rp9.950.000. Di sisi kredit ada BOPYD sebesar Rp11.808.000. Karena di sisi debit dan kredit harus sama, maka muncul selisih BOP pada sisi debit sebesar Rp1.930.000. Yang poin B adalah membuat kartu harga pokok. Nah, berikut adalah kartu harga pokok perusahaan mebel tersebut. Yang kita tulis yaitu biaya bahan baku sebesar Rp21.200.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp10.800.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp9.950.000. Selanjutnya kita mencari yang poin C, yaitu jurnal yang mencatat biaya-biaya. Yang pertama ada jurnal mencatat pemakaian biaya bahan baku. Nah, di sisi debit ada biaya dalam proses dikurangi biaya bahan baku sebesar Rp21.200.000. Nah, di sisi kredit ada persediaan biaya bahan baku sebesar Rp21.200.000. Nah, yang kedua, jurnal mencatat biaya tenaga kerja. Di sisi debit ada biaya dalam proses dikurangi biaya tenaga kerja langsung, hasilnya adalah Rp10.800.000. Nah, di sisi kredit ada gaji dan upah sebesar Rp10.800.000. Jurnal mencatat BOP ada 4 langkah. A. Jurnal mencatat BOPYD. Di sisi kredit ada BDB dikurangi BOP, hasilnya Rp11.880.000. Di sisi kredit ada BOPYD sebesar Rp11.880.000. Di B ada jurnal mencatat BOPS. Di sisi debit ada BOPS sebesar Rp9.950.000. Di sisi kredit ada BRYDK sebesar Rp9.950.000. C. Jurnal mencatat penutupan rekening BOPYD ke BOPS. Di sisi debit ada BOPYD sebesar Rp11.880.000. Di sisi kredit ada BOPS sebesar Rp11.880.000. Yang D ada jurnal mencatat selisih BOP atau selisih rugi. Di sisi debit ada selisih BOP sebesar Rp1.930.000. Di sisi kredit ada BOPS sebesar Rp1.930.000. Yang keempat ada jurnal mencatat produk jadi. Di sisi debit ada persediaan produk jadi sebesar Rp43.880.000. Di sisi kredit ada BDP dikurangi BBB, hasilnya adalah Rp21.200.000. Selanjutnya ada BDP dikurangi BTK, hasilnya Rp10.800.000. Selanjutnya ada BDP dikurangi BOP, hasilnya adalah Rp11.880.000. Kita masuk soal nomor 2. Berikut adalah daftar upah gaji yang dibuat oleh bagian personalia yang terdiri dari sebagai berikut. Nah, pertanyaannya adalah, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Jurnal mencatat biaya tenaga kerja langsung. Jurnal mencatat biaya tenaga kerja itu ada 3 langkah. Yang A, jurnal mencatat gaji dan upah terhutang. Itu di sisi debit ada gaji dan upah sebesar Rp51 juta. Di sisi kredit ada hutang gaji dan upah sebesar Rp51 juta. Yang B ada jurnal mencatat distribusi gaji dan upah.
Di sisi debit ada BDP dikurangi BTKL 19 juta rupiah, BOPS sebesar 12 juta rupiah, biaya pemasaran sebesar 18 juta rupiah, biaya administrasi sebesar 8 juta rupiah. Nah, di sisi kredit ada gaji dan upah sebesar 51 juta rupiah. Nah, yang C, jurnal mencatat pembayaran gaji dan upah. Di sisi debit ada hutang gaji dan upah sebesar 51 juta. Di sisi kredit ada kas sebesar 51 juta rupiah. Soal nomor 3. PT Sanitizer memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produknya. Departemen 1 dan Departemen 2. Bagian akuntansi biaya perusahaan tersebut mengumpulkan data bulan Januari 2019 sebagai berikut. Ditanya poin A, unit ekuivalensi biaya bahan baku Departemen 1. Yang B, harga pokok per kilogram produk yang diproduksi Departemen 1 dalam bulan Januari 2018. Yang C, total harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh Departemen 1 ke Departemen 2 dalam bulan Januari 2019. Yang D, harga pokok per kilogram produk yang ditambahkan dalam Departemen 2 dalam bulan Januari 2019. Yang E, penyesuaian terhadap harga pokok per kilogram produk yang diterima oleh Departemen 2 dari Departemen 1 karena adanya produk yang hilang pada awal proses di Departemen 2. Kita cari yang poin A terlebih dahulu, yaitu unit ekuivalensi biaya bahan baku Departemen 1. Kita cari biaya bahan baku terlebih dahulu, yaitu 35.000 ditambah 4.000 dikali 100%, hasilnya adalah 39.000. Yang kedua adalah biaya konversi dengan cara 35.000 ditambah 4.000 dikali 20%, hasilnya adalah 35.800. Nah, unsur biaya produksi yang pertama ada biaya bahan baku dengan total biaya 400.000 dan unit ekuivalensi sebesar 39.000. Yang kedua ada biaya tenaga kerja, total biaya 180.000 dan unit ekuivalensi sebesar 35.800. Nah, yang ketiga ada biaya overhead pabrik sebesar 360.000 dan unit ekuivalensinya sebesar 35.800. Nah, total dari biaya adalah 940.000 rupiah. Kita cari harga pokok per kilogram produk yang diproduksi Departemen 1 dalam bulan Januari 2018. Nah, unsur biaya produksi yang pertama biaya bahan baku dengan total biaya 400.000, itu unit ekuivalensinya 39.000 dan biaya produk per kilogram sebesar Rp10. Nah, selanjutnya yang kedua biaya tenaga kerja dengan total biaya 180.000 dengan unit ekuivalensi sebesar 35.800 dan biaya produk per kilogram sebesar Rp5. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik dengan total biaya 360.000 dan unit ekuivalensi 35.800 dan biaya produk per kilogramnya 10. Nah, total dari biayanya adalah Rp940.000 dan total biaya produk per kilogramnya adalah 25. Selanjutnya kita cari yang poin C. Total harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh Departemen 1 ke Departemen 2 dalam bulan Januari 2019. Nah, kita cari harga produk jadi dulu, yaitu dengan 35.000 dikali Rp25, hasilnya adalah 875.000. Nah, kita cari harga pokok persediaan produk dalam proses. Dengan biaya bahan baku itu caranya 100% dikali 4.000 dikali Rp10, hasilnya 40.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja, itu 20% dikali 4.000 dikali Rp5, hasilnya adalah 4.000. Selanjutnya biaya overhead pabrik 20% dikali 4.000 dikali Rp10, hasilnya 8.000. Nah, harga pokok persediaan produk dalam proses itu dijumlah, hasilnya adalah 52.000. Selanjutnya, harga pokok produk jadi ditambah harga pokok persediaan produk dalam proses. Hasilnya adalah Rp927.000. D, kita mencari harga pokok per kilogram produk yang ditambahkan dalam Departemen 2 dalam bulan Januari 2019. Nah, unit ekuivalensi Departemen 2. Yang pertama ada biaya bahan baku, dicari dengan 30.000 ditambah 2.000 kali 40%, hasilnya adalah 30.800. Biaya konversi dicari dengan 30.000 ditambah 2.000 kali 0%, hasilnya adalah 30.000.
Nah, unsur biaya produksi yang pertama ada BTK dengan total biaya sebesar Rp462.000, unit ekuivalensinya 30.000 dan biaya produk per kilogram yaitu 15. Nah, selanjutnya ada BOP dengan total biaya Rp218.000 dengan unit ekuivalensi 30.000 dan biaya produk per kilogram adalah 7. Totalnya adalah Rp680.000 untuk total biaya. Nah, total produk per kilogramnya sebesar 32. Yang E kita cari adalah penyesuaian terhadap harga pokok per kilogram produk yang diterima oleh Departemen 2 dari Departemen 1 karena adanya produk yang hilang pada awal proses di Departemen 2. Nah, kita cari dulu harga produk per kilogram Departemen 1 dengan cara 875.000 dibagi 35.000 hasilnya adalah 25. Selanjutnya kita cari harga pokok produksi per kilogram produk setelah adanya produk yang hilang sebesar 3.000 kilogram, yaitu dengan cara 35.000 dikurangi 3.000 hasilnya adalah 32.000 kilogram. Jadi harga pokok produksinya adalah 875.000 dibagi 32.000 hasilnya adalah 27,34. Nah, kita sesuaikan harga dengan cara 27,34 dikurangi Rp25 hasilnya adalah Rp2,34. Berikut adalah soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Nah, yang diminta adalah buatlah jurnal untuk mencatat transaksi A. Terjadinya biaya produksi untuk mengolah pesanan nomor 2 tersebut. Yang B. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi harga pokok produk jadi. Yang C adalah buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan pesanan nomor 2. Yang poin A terlebih dahulu yaitu jurnal mencatat transaksi biaya produksi pada Departemen A. Nah, di sisi debit ada BDP dikurangi BBB, hasilnya adalah Rp600.000. Selanjutnya ada di sisi kredit, itu adalah persediaan bahan baku sebesar Rp600.000. Di sisi debit ada BDP dikurangi BTKL, hasilnya Rp2.000.000. Nah, di sisi kredit ada BTKL, hasilnya adalah Rp2.000.000. Di sisi debit ada BDP dikurangi BOP, hasilnya Rp1.000.000. Di sisi kredit ada BOP yang dibebankan sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya yang untuk Departemen B, di sisi debit ada BDP dikurangi BTKL, hasilnya Rp2.700.000. Di sisi kredit ada BTKL sebesar Rp2.700.000. Selanjutnya ada BDP dikurangi BOP di sisi debit, yaitu hasilnya Rp4.050.000. Di sisi kredit ada BOP yang dibebankan sebesar Rp4.050.000. Kita cari yang poin B, yaitu jurnal untuk mencatat produk jadi. Nah, di sisi debit ada persediaan produk jadi sebesar Rp10.350.000. Di sisi kredit itu ada, yang pertama ada BDP dikurangi BBB, hasilnya Rp600.000. BDP dikurangi BTK, hasilnya Rp4.700.000. BDP dikurangi BOP, hasilnya adalah Rp5.050.000. Yang poin C adalah jurnal untuk mencatat penjualan pesanan. Di bagian debit itu ada piutang dagang sebesar Rp13.000.000. Di sisi kredit ada penjualan itu sebesar Rp13.000.000. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.